wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Ibrahim, mahasiswi dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi semester 1, kelas 1B dengan nomor NPM 022722111063. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menuntaskan nilai akhir semester saya. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah yang berjudul Kondisi Keuangan Pedagang pada Masa Pandemi. Di lembar pertama yaitu ada cover, yang kedua lembar pengesahan, ketiga kata pengantar, dan keempat daftar isi. Ini ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Langsung saja pada bab pertama. Di bab ini adalah latar belakang. Belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman pada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan jelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Latar belakang di sini tentang munculnya COVID-19 di Tiongkok. Virus ini menyebabkan dampak terhadap sektor perekonomian UMKM di Indonesia. Nah, di sini menurut salah satu bidang terpenting untuk memajukan perusahaan yaitu mengelola keuangan dengan memanfaatkan pelaku ekonomi, antara lain progres keuangan UMKM dapat diketahui, harta milik serta harta perusahaan dapat dipilah dan dipisahkan. Mengetahui keadaan keuangan baik sumber maupun penggunaannya. Pembuatan anggaran yang lebih tepat, mudah memperhitungkan pajak, dan aliran uang tunai dalam suatu periode dapat diketahui. Kita lanjut pada bab kedua yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan sekumpulan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian. Kajian literatur atau kajian pustaka berisi deskripsi mengenai bidang atau topik tertentu. Dalam kajian pustaka ini ada beberapa peneliti dan studi mengenai virus COVID-19 yang membuat keuntungan UMKM mengalami penurunan 30-50%. Kita lanjut, di sini ada kondisi. Kondisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kondisi diartikan sebagai satuan keadaan atau situasi. Kita lanjut kedua yaitu keuangan. Keuangan adalah mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyek mereka. Kita lanjut kondisi keuangan. Kondisi keuangan adalah keadaan atas keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu.
kondisi keuangan perusahaan menggambarkan kinerja sebuah perusahaan. Lanjut, sini ada UMKM. Pengertian UMKM adalah suatu produktif yang dimiliki perorangan maupun bidang usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Nah, kita lanjut pada bab selanjutnya, yaitu bab 3, metode penelitian. Di sini ada jenis peneliti. Di sini jenis peneliti yang saya pakai yaitu metode deskripsi kualitatif. Penelitian deskripsi kualitatif merupakan suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Lanjut, di sini ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi yang saya pilih yaitu di Kalumata dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 31 Desember. Alasan saya memilih lokasi ini karena lokasi ini strategis dalam pengumpulan data terkait dengan fokus penelitian yang akan saya teliti. Sini ada sumber data. Sumber data dari penelitian ini adalah terkait informasi mengenai kondisi pedagang pada masa pandemi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu beberapa pedagang. Ini ada instrumen penelitian, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan kepada narasumber kita nanti. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya pilih yaitu wawancara. Wawancara sendiri merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara lisan bertujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber wawancara. Informasi yang berasal dari wawancara tersebut bisa didapatkan dalam bentuk lisan, video, audio, visual, dan lain sebagainya. Teknik analisis saya menggunakan teori dari Taufik dan Ayuning-Tias 2020 tentang munculnya pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh dunia mengakibatkan sendi-sendi kehidupan seperti perekonomian mengalami kelumpuhan. Perusahaan-perusahaan banyak yang mengurangi aktivitas produksi dan bahkan tidak sedikit yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perusahaan banyak mengurangi aktivitas produksi, bahkan tidak sedikit melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perekonomian menjadi shock bagi secara perorangan, rumah tangga, perusahaan makro dan mikro, bahkan perekonomian negara di dunia. Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Nah, hasil penelitian ini adalah transkrip wawancara saya dengan narasumber pertama yaitu Ibu Vernita yang berlokasikan di rumah Ibu Vernita sendiri, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022. Yang ini transkrip wawancara. Yang kedua, dengan Ibu April bertempat di rumah beliau dengan waktu pelaksanaannya Selasa 22 Desember 2022. Sini ada pembahasan. Nah, pembahasan sendiri artinya adalah bagian yang paling krusial dalam karya ilmiah. Bagian ini menjadi isu utama dari sebuah penelitian, di mana bagian ini berisi mengenai hasil-hasil dari penelitian, gambaran dari objek penelitian, dan hasil pengujian hipotetis.
sini ada beberapa bahasan. Berdasarkan hasil penelitian peneliti, adanya kesulitan dalam berbisnis dikarenakan adanya virus COVID-19 yang membuat pemerintah menetapkan pembatasan aktivitas di luar ruangan, sehingga banyak pedagang yang mengalami kerugian dikarenakan menurunnya beberapa konsumen. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan 90% perusahaan yang mereka survei mengalami masalah dengan arus kas. Terakhir yaitu bab 5, penutup. Ini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau dedukatif. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat terkait hasil analisis dan pembahasan tentang hasil tes hipotetis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Ini ada beberapa kesimpulan. Pengertian saran. Lanjut, di sini ada saran. Saran adalah sesuatu yang diusulkan untuk dilakukan. Umumnya, saran muncul karena ada suatu permasalahan atau berada di situasi yang membutuhkan pendapat maupun masukan dalam melakukan sesuatu. Sini terdapat beberapa saran. Kita lanjut pada yang terakhir, yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sebuah daftar yang berisikan berbagai sumber bacaan untuk dijadikan dasar informasi dalam mengerjakan tugas. Sumber informasi yang digunakan bisa berasal dari media, contohnya buku, jurnal, artikel internet, skripsi, dan lain sebagainya yang bisa dijadikan rujukan dalam pembuatan tugas. Nah, di sini ada foto saya sedang wawancara pada narasumber pertama, dan ini wawancara pada narasumber kedua. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.